Hai, aku Ian. Aku pengen lanjutin cerita yang kemarin ya. Akhirnya, setelah perjalanan panjang kemarin, aku, istriku, dan anakku sekarang menetap di akomodasi yang udah kita booking untuk masa studi S2 istriku kurang lebih 1 tahunan ke depan. Lokasinya berbeda dari akomodasi yang sebelumnya yang sempat kita singgahi. Menurut aku, akomodasi yang sekarang cukup nyaman ya, karena yang pertama, dekat dengan taman kota. Yang kedua, di sini juga dekat di minimarket ataupun supermarket di daerah Edinburgh. Video kedua ini, aku pengen cerita tentang belanja kebutuhan sehari-hari kita. Sekaligus, aku juga pengen survei ada berapa macam supermarket yang ada di sini, ataupun minimarket terdekat dari rumah. Tonton video ini sampai selesai ya. Oke, aku mau cerita sedikit ya. Jadi kemarin setelah kita sempat singgah di akomodasi yang pertama untuk menetap kurang lebih selama 2 hari, akhirnya kita bisa pindah di akomodasi baru yang untuk kita singgahi kurang lebih 1 tahunan ke depan. Nah, perpindahannya gimana? Karena lokasinya itu lumayan jauh, akhirnya kita pesen Uber. Nah, selama perjalanan memang kita ini memaksimalkan kondisi bagasi yang ada di Uber tersebut. Jadi koper kita tuh bener-bener banyak banget sehingga memang kita sendiri juga agak sedikit kewalahan ya. Untung Ubernya mau bawa barang sebanyak itu. Oh iya, nggak sampai di situ juga. Ternyata 1 kali pengantaran Uber itu nggak cukup ya. Jadi harus 2 kali. Tapi karena kita mau hemat, jadi kita jalan kaki dari akomodasi baru ke akomodasi kita yang sebelumnya. Ya, dipikir-pikir sambil olahraga kali ya. Di video ini, aku mau tunjukin juga ini adalah taman yang deket banget sama akomodasi baru kita. Namanya The Meadows yang ada di video kita sebelumnya. Di hari selanjutnya, setelah pindah akomodasi, akhirnya kita putuskan untuk belanja keseharian untuk pertama kalinya. Tentunya, Badra pasti ikut. Badra udah kita mandiin dari pagi, udah kita pakein semacam flanel gitu, kita kasih moisturizer dan lain sebagainya. Oh iya, aku kemarin juga belum sempat cerita kalau air keran yang ada di Edinburgh ini bisa diminum ya. Tapi namanya juga orang tua baru, jadi kita tetap pakai air yang kita masak dulu ya, khususnya untuk Badra. Tapi kalau untuk aku dan Ajeng itu tetap minum air dari keran seperti biasa. Ini ceritanya outfit check dulu, tapi ya aneh sih. Di hari itu sebenarnya kita tuh lagi pengen belanja bulanan ke supermarket gitu. Tapi namanya juga orang yang baru pertama ke Edinburgh, kita tuh datang ke tempat yang sebetulnya itu seperti minimarket gitu. Jadi kita putuskan hanya beli beberapa kebutuhan kita yang memang kita butuhkan urgent di hari itu juga. Akhirnya kita tuh sebenarnya pengen ke Sainsbury, cuma setelah kita search di Google Maps ada nih Sainsbury terdekat dari rumah. Ternyata Sainsbury tersebut adalah Sainsbury lokal, yang artinya dia itu Sainsbury tapi versi kecilnya, yaitu seperti minimarket gitu. Bentuknya seperti apa? Tonton aja di video ini. Oh iya, ini temannya Ajeng ikut juga ya, karena memang kayaknya dia juga belum beli apa-apa selama di sini. Selama perjalanan dari rumah ke tempat belanja, ini sekitar jam 8-an. Aku rasa di Edinburgh ini masih agak sepi ya, dan udaranya juga cukup dingin. Kemarin aku cek sekitar 10 derajat. Karena masih beberapa hari di Edinburgh, aku masih sering banget salah fokus sama bangunan-bangunan yang ada di sini. Sepanjang kiri dan kanan, ini merupakan bangunan rumah penduduk yang ada di sini ya. Sepertinya, aku juga nggak tahu, karena aku baru benar-benar pertama kali ke sini. Nah, ini kita sampai nih di Sainsbury Local. Kebetulan di depannya lagi ada perbaikan jalan. Ya, namanya kurang research ya.
Setelah aku sampai di dalam, aku cuma bilang ke Ajeng, kok kecil ya, perasaan tadi pengen belanja bulanan. Ternyata yang kita datengin itu Sainsbury lokal, bukan Sainsbury yang besar atau yang seperti supermarket gitu. Tapi nggak apa-apa, karena memang rumah ini benar-benar nggak ada makanan apapun, kita tetap beli sesuatu yang ada di Sainsbury lokal. Paling nggak kita bisa buat ganjel kurang lebih beberapa hari ke depan. Akhirnya kita nanti memutuskan besok kita ke Sainsbury yang lebih besar. Oh iya, di sini ada dua macam pembayaran. Ada yang ada petugasnya gitu, sama ada yang self checkout. Setelah dari Sainsbury lokal, kita mau pulang nih, tapi selama perjalanan kita tuh lewat namanya Scotmead. Akhirnya kita memutuskan untuk masuk ke dalam Scotmead. Di sini hampir mirip ya kayak Sainsbury lokal, cuma ada beberapa item yang lebih mahal. Dari tokonya sih kayaknya memang lebih bagus ya daripada Sainsbury lokal. Setelah sampai di rumah, kita coba keluarin apa aja yang udah kita beli di Sainsbury lokal dan Scotmead. Jangan salah fokus sama abonnya ya, itu abon yang kita bawa dari Indonesia, kebetulan dibawain orang tua dari Boyolali. Oke, salah satunya kita beli spons karena memang di rumah ini belum ada spons ya. By the way, ini sponsnya aku merasa agak sedikit mahal ya, sekitar 2 pounds atau sekitar 40-an ribu. Beda ya sama yang ada di Indonesia. Selain itu, aku juga beli beberapa bahan seperti salah satunya ada bawang bombay. Aku juga beli roti gitu karena kebetulan aku suka banget sama roti. Selain itu, kita juga beli dada ayam gitu karena lagi diskon ya sekitar 2,34 pounds gitu. Jadi ya lumayan murah lah untuk dada ayam di sini. Kemudian selain itu kita juga beli camilan gitu. Ini kita nyoba dan by the way enak banget. Selain itu kita juga beli telur karena aku juga pemakan telur ya gitu. Selain itu kita juga beli spons lagi nih di Scotmead karena ternyata lebih murah di sana gitu. Selain itu, kita juga beli buah, salah satunya kita beli anggur, ini juga lumayan murah ya, sekitar 40-an ribu. Selain itu kita juga beli, biasa kita beli camilan juga gitu, ini punya Ajeng sih gitu. Kemudian selain itu kita beli tisu toilet gitu. Tisu toilet di sini sih menurut aku agak sedikit mahal ya dibandingkan yang ada di Indonesia, nggak tahu kenapa, tapi ya itu balik lagi ke individunya masing-masing. Tapi menurut aku sih memang agak sedikit mahal, tapi ya namanya butuh gimana lagi. Dan ini jajanannya Zia sih sebenarnya. Selain itu kita juga beli sabun cuci tangan. Lalu kita juga beli bawang putih, ini kita cuma nyoba aja ya karena kita rencana pengen belanja ke supermarket. Selain itu kita juga beli Nutella karena kebetulan aku suka banget sama coklat ya, apalagi Nutella juga enak banget sebenarnya. Kemudian kita juga beli vegetable oil karena di sini nggak ada minyak goreng. Selain itu kita juga beli plastik sampah gitu karena memang ini perlu banget di sini. Ini juga nggak terlalu mahal sih sebetulnya dan aman-aman aja deh gitu. Selain itu kita juga beli sabun cuci tangan yang paling murah yang kita temuin gitu. Selain itu kita juga beli ada garam gitu. Garam ini murah banget menurut kita, kurang dari 20-an ribu dapat sebanyak ini. Lumayan sih buat stok. Kemudian yang terakhir kita beli sabun cuci baju gitu buat laundry.
setelah belanja kita memutuskan untuk makan di rumah. Ini kita makan dendeng gitu sama telur goreng, enak banget buatan Ajeng. Ini adalah pemandangan dari tempat kita ya gitu. Di depan sana tuh ada kayak kucing dua gitu, lucu banget. Di hari selanjutnya kita putuskan ingin ke supermarket, tapi sebelumnya aku mau curhat-curhat dikit ya. Jadi selama punya anak ini memang banyak banget hal yang menurut aku harus rubah. Salah satunya aku harus benar-benar lebih sabar. Selain itu, yang paling penting juga adalah komunikasi kepada pasangan atau tentunya ke istri aku. Sekarang posisinya aku juga lagi kerja dari jarak jauh. Istri aku juga mau sekolah, otomatis aku yakin banyak banget rintangan yang akan kita hadapin ke depannya. Terlebih lagi, Badra ini kan masih kecil banget. Mau gak mau, memang kita harus bagi tugas satu sama lain. Gak mungkin segala urusan yang berhubungan dengan Badra itu aku limpahin ke istriku. Aku tetap harus bantu apapun yang bisa aku kerjain. Ketika memang ada kesibukan lain, aku tetap harus bisa koordinasi sama istriku. Gimana pun caranya, intinya komunikasi itu harus benar-benar dijaga. Karena dengan posisi sama-sama capek, semuanya pasti akan lebih sensitif. Tapi kita akan tetap ingat kalau kita ini punya Badra yang benar-benar harus kita urus dari kecil sampai insya Allah besar nanti. Terlepas dari posisiku seorang suami, aku juga tetap bisa mengerjakan apapun pekerjaan rumah tangga yang bisa aku koordinasiin dengan Ajeng. Lagi pula, apapun yang aku kerjain yang berhubungan sama Badra, menurut aku itu akan menambah bonding aku sama Badra. Semoga semua suami yang udah pernah lihat video ini juga sadar ya, jangan mentang-mentang jadi suami nggak mau ngerjain apapun pekerjaan yang ada di rumah. Walaupun kita udah kerja di rumah, tetap ada tanggung jawab lainnya ya. Salah satunya bantu pekerjaan istri yang ada di rumah. Oh iya, ini bukan maksud ceramah ya, ini aku cuma curhat aja. Semoga ada sisi positifnya juga ya. Setelah satset, akhirnya Badra udah siap. Ini istriku nyempetin video call sama ibunya atau mbah tinya Badra yang kebetulan lagi di Jepang. Sekaligus ngobatin kangen ke Badra ya. Oh iya, biar nggak ribet, Badranya aku gendong ya, karena kemungkinan kan kita bawa barang-barang dari supermarket. Perjalanannya kita naik bis, tapi kita harus jalan kaki dulu ke halte. Kebetulan lagi agak gerimis gitu, jadi aku pakai payung. Oh iya, sampai lupa, sebelum ke supermarket, Ajeng sama Zia itu nyempetin ngambil kartu tanda mahasiswa gitu. Lokasi pengambilannya sebenarnya di perpustakaannya gitu. Aku juga agak sedikit salah fokus ya, bagus banget. Di depannya itu ada lapangan tenis gitu banyak banget. Pengen banget main tenis tapi belum kesempatan. Oh iya, nggak pernah berhenti muji di Edinburgh. Kota ini tuh menurut aku bersih banget, kemudian arsitekturnya juga keren banget, tata kotanya juga bagus banget, moda transportasinya juga bagus, dan yang terlebih lagi orang-orangnya ramah banget. Di sini aku benar-benar enjoy banget nikmatin di Edinburgh. Rasanya tuh kayak pengen lama-lama di sini, tapi kita tetap harus balik ya ke Indonesia. Oke, balik lagi di perjalanan. Kita naik bis nomor 30 ya. Kita tuh nyari sesuai dengan Google Maps aja sebetulnya. Tujuan kita, tadi belum sempat aku bilang ya, kita tuh pengen ke Cameron Toll. Dia itu kayak shopping center gitu yang ada di Edinburgh. Nah, ini kita lagi perjalanan ya, naik bis. Kita tuh cukup nge-tap kartu gitu. Kebetulan aku pakai kartu yang ada bank di Indonesia gitu, dan aku aktifin transaksi di luar negeri, dan itu bisa ya dipakai di sini.
setelah sekitar 15-20 menitan gitu, kita sampai di Cameron Toll. Ini tuh kayak shopping center gitu, isinya ada beberapa swalayan dan lain sebagainya. Aku sih belum terlalu explore banget ya di dalam sini, cuma yang kita datengin ada 2 tempat nantinya. Ada di Aldi namanya, dan satu lagi di Sainsbury yang lebih besar. Tempat pertama yang kita masukin itu Aldi. Aldi ini katanya swalayan yang lumayan murah gitu di Edinburgh. Ini kita baru beberapa langkah ngambil keranjang gitu aja, udah langsung ngambil beberapa barang yang memang kita butuhin selama di sini. Menurut aku di Aldi ini lumayan lengkap ya, mulai dari daging-dagingan, buah-buahan, peralatan rumah tangga, dan lain sebagainya. Ini lumayan lengkap banget di sini. Aku cuma agak takut aja kita nggak bisa bawa barangnya sampai ke rumah karena saking banyaknya yang kita mau beli. Setelah hampir 1 jam di Aldi, akhirnya kita bayar apa yang udah kita ambil. Setelah dari sini, kita mau lanjut ke Sainsbury yang lokasinya nggak terlalu jauh dari sini juga. Tinggal jalan kaki. Sebelum ke Sainsbury, kita sempetin bikin susu buat Badra ya, karena Badra agak sedikit rewel, kayaknya agak haus sih waktu itu. FYI, di Sainsbury ini lumayan lengkap juga ya, ini gede banget. Bener-bener kayak palu gada, apa yang lu butuh gue ada, gitulah istilahnya. Bener-bener ini apapun barang yang memang kebutuhan manusia ini bener-bener ada, termasuk daging halal ya, di sini juga ada, tapi harganya agak sedikit mahal ya dibandingkan harga yang lain. Di sini ada kayak perlengkapan sampo, sabun, dan lain sebagainya. Ini lumayan lengkap dan harganya nggak terlalu mahal. Nah ini kita udah selesai ya dari Sainsbury, lumayan capek banget karena memang kita full jalan kaki dari tadi, dan milih barang-barang gitu tuh lumayan susah karena kita baru pertama banget belanja di sini. Apalagi bawa istri ya, yang memang dia ini sangat perhitungan sekali membandingkan harga ini itu dan lain sebagainya. Pokoknya sih kalau masalah kayak gitu aku saranin ke Ajeng aja. Kita pulangnya naik bis lagi ya, perjalanannya sekitar 20 menitan gitu, nggak terlalu lama banget sih. Nah ini kita udah sampai di rumah, badannya juga sepertinya happy-happy aja, tidak ada beban karena masih bayi. Ini udah aku keluarin semuanya ya barang belanjaan kita. Ini termasuk buku yang Ajeng beli buat Badra. Ada gula, kemudian buncis, jajanan, buah, kemudian kita juga beli wings dan beberapa perlengkapan lainnya yang memang di rumah ini belum ada. Intinya sih kita memang masih memilah-milah dari segi harga dan lain sebagainya. Mungkin gitu aja ya cerita dari kita. Semoga video ini bisa menghibur teman-teman semua ya. Dan harapanku juga ke depannya semoga aku bisa sempetin waktu bikin video-video kayak gini ya. Di samping ada beberapa pekerjaan yang memang harus aku lakukan selama di Edinburgh. Bye bye guys, see you.